siklus hidrologi dan bagaimana proses dari siklus hidrologi. Adapun pengertian dari siklus hidrologi adalah siklus air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui proses kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Nah, pada siklus hidrologi ada 3 tahap, yaitu ada siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Nah, siklus pendek terjadi apabila air laut mendapat sinar matahari kemudian mengalami penguapan yang semakin lama semakin banyak. Nah, setelah mencapai ketinggian tertentu, temperatur udara menurun, maka terjadilah kondensasi atau pengembunan dan terbentuklah awan yang mengakibatkan turunnya hujan di atas permukaan laut tersebut. Nah, teman-teman bisa perhatikan gambar bagaimana proses terjadinya siklus hidrologi ini, baik siklus hidrologi pendek, panjang maupun sedang. Nah, selanjutnya siklus sedang, yaitu air laut yang mendapat sinar matahari kemudian menguap. Uap air tersebut terbawa oleh angin ke daratan atau biasanya pegunungan dingin, maka terjadilah kondensasi sehingga terbentuklah awan. Nah, jika awan tersebut telah jenuh oleh uap air, terjadilah hujan. Air hujan tersebut ada yang mengalir di permukaan bumi, meresap ke dalam tanah, ada yang masuk ke danau, sungai, dan akhirnya kembali lagi ke laut. Nah, terakhir yaitu siklus panjang pada siklus hidrologi, yaitu siklus ini terjadi karena pengaruh panas sinar matahari yang mengakibatkan air laut menguap. Air laut tersebut terbawa oleh angin jauh ke wilayah daratan. Setelah mengalami pendinginan, uap air tersebut berubah menjadi kristal es sehingga terjadilah hujan salju. Nah, salju yang berkumpul membentuk padang salju yang kemudian mencair dan mengalir pada sungai es. Setelah mencair, akhirnya kembali ke laut sesuai dengan pengertian dari hidrologi sendiri, yaitu siklus air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi lalu kembali lagi ke atmosfer. Nah, itu tadi penjelasan hidrologi. Siklus nitrogen merupakan sebuah proses konversi senyawa yang memiliki kandungan gas nitrogen untuk diubah dalam bentuk kimiawi lain yang beraneka ragam. Proses perubahan tersebut dapat terjadi secara non-biologis maupun secara biologis. Secara khusus, siklus nitrogen ini sangat diperlukan dalam ekologi, sebab adanya nitrogen di dalam ekologi sangat mempengaruhi ekosistem, kunci dalam setiap tingkatan termasuk produsen primer serta dekomposisi. Selanjutnya yaitu proses siklus nitrogen. Yang pertama, fiksasi nitrogen adalah suatu kejadian alam yang melibatkan komponen biotik dan abiotik yang mengubah nitrogen menjadi amonia. Diazotrof merupakan suatu mikroorganisme yang berperan dalam proses fiksasi nitrogen. Mikroorganisme tersebut mempunyai enzim yang bisa menyatukan hidrogen dengan nitrogen yang disebut enzim nitrogenase. Yang kedua yaitu asimilasi. Melalui absorpsi akar, tanaman akan memperoleh nitrogen dari tanah dalam bentuk ion amonium maupun ion nitrat. Sedangkan untuk hewan akan memperoleh nitrogen dari makanannya, yaitu tanaman. Melalui rambut akar, ion nitrat atau amonium akan diserap tumbuhan dari dalam tanah. Tanaman yang mempunyai hubungan mutualistik dengan mikroorganisme rhizobia maka dapat melakukan asimilasi dalam bentuk ion amonium secara langsung. Selanjutnya yaitu amonifikasi. Bakteri beserta jamur memiliki peran penting
untuk mengubah nitrogen organik yang terdapat pada tumbuhan yang sudah mati menjadi amonium. Sedangkan amonifikasi merupakan suatu proses terbentuknya amonium dengan bantuan bakteri yang berada di dalam tanah. Selanjutnya, nitrifikasi, yaitu bakteri yang terdapat di dalam tanah memiliki peran penting dalam proses nitrifikasi. Dalam hal ini, terdapat amonium yang sudah dikonversi menjadi nitrat. Tahapan utama dari proses nitrifikasi adalah adanya bakteri nitrifikasi yang dapat mengoksidasi amonium dan mengubahnya menjadi nitrit. Selanjutnya yaitu denitrifikasi, adalah suatu proses reduksi nitrat menjadi suatu gas nitrogen kembali sehingga siklus nitrogen dapat diselesaikan. Bakteri Clostridium dan bakteri Pseudomonas merupakan jenis bakteri yang membantu dalam proses denitrifikasi. Selama proses respirasi, kedua bakteri tersebut menggunakan nitrat sebagai ekseptornya. Kemudian yang terakhir yaitu oksidasi amonia anaerobik. Secara biologis, amonium dengan nitrat dikonversi secara langsung untuk membentuk elemen nitrogen. Proses tersebut dapat membentuk berbagai macam dari jenis konversi nitrogen yang unsurnya juga terdapat di lautan. Dalam kondisi anoksik, reduksi juga bisa berlangsung melalui suatu proses yang disebut dengan oksidasi amonia anaerobik. Baik, saya akan menjelaskan apa itu siklus karbon dan oksigen. Nah, teman-teman bisa perhatikan pada gambar bagaimana proses siklus karbon dan oksigen sendiri mengikuti panah. Nah, siklus karbon dan oksigen adalah siklus perubahan senyawa berbasis karbon dan oksigen dari satu bentuk ke bentuk lain. Nah, secara khusus, siklus ini merupakan siklus biogeokimia yang melibatkan makhluk hidup, proses dalam bumi, dan reaksi kimia. Nah, adapun tahap-tahap siklus karbon dan oksigen, pertama itu saat terjadi proses fotosintesis, alga pada tumbuhan akan menyerap karbon dioksida yang menghasilkan oksigen yang dilepaskan ke atmosfer. Kedua, oksigen yang terlepas nantinya akan dihirup oleh makhluk hidup seperti manusia dan hewan melalui proses respirasi pernafasan. Ketiga, di dalam tubuh makhluk hidup, oksigen merupakan bahan bakar untuk sari makanan yang diproses dalam metabolisme dalam tubuh. Nah, keempat, setelah diproses dalam metabolisme, kemudian menghasilkan karbon dioksida ke atmosfer sebagai limbah dari industri. Kelima, dari industri pabrik juga bisa berlaku oksigen sebagai aktivitas bekerja dan membuang karbon dioksida ke atmosfer sebagai limbahnya. Keenam, dari hasil respirasi dan pembakaran dari industri pabrik, kemudian akan menghasilkan CO2 dan H2O, yang mana dari keduanya senyawa ini adalah sarana bagi tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Terakhir, fotosintesis di atas atau proses di atas adalah merupakan alur dari proses daur oksigen yang terus berjalan. Untuk karbon C dan O selalu terlibat dalam proses respirasi dan fotosintesis, yaitu dalam bentuk CO2 dan O2. Oleh karenanya, ketika kita membahas daur karbon, pada dasarnya juga membahas daur oksigen juga. Pada awalnya, daur karbon melakukan penyerapan terhadap senyawa CO2 oleh tumbuhan dan dijadikan persenyawaan tersebut menjadi persenyawaan organik. Di dalam proses pernapasan pada tumbuhan, dapat menghasilkan yang namanya karbon dioksida CO2 dan oksigen O2. Oleh karenanya, daur karbon yang paling pendek yaitu terjadi pada tumbuhan, lingkungan, tumbuhan. Proses terjadinya daur karbon sendiri dan oksigen ini yaitu ketika hewan atau tumbuhan bahkan manusia menghirup oksigen, maka akan menghasilkan karbon dioksida yang terlepas atau dilepaskan di udara. Itulah tadi penjelasan mengenai siklus karbon dan siklus oksigen.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Seperti yang kita ketahui bahwa kita sebagai manusia bukanlah menjadi satu-satunya makhluk hidup yang menempati bumi, melainkan masih ada makhluk hidup lainnya yang hidup berseberangan bahkan berdampingan dengan kita. Setiap makhluk hidup menjalani aktivitasnya masing-masing untuk memenuhi kebutuhan semua makhluk hidup pada tempatnya masing-masing, saling berinteraksi dan memberikan pengaruh. Rantai makanan sendiri merupakan bagian dari jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan yaitu suatu gabungan dari rantai-rantai makanan yang dibuat dan digabungkan saling tumpang tindih pada suatu ekosistem. Antara makhluk hidup dan lingkungan, keduanya tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling bergantungan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Setiap makhluk hidup menempati suatu tempat tersendiri yang disebut dengan habitat. Interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungan baik secara langsung atau tidak langsung terjadi pada suatu tingkat organisme. Kami akan lebih menjelaskan materi tentang rantai makanan. Namun sebelum masuk pada pembahasan rantai makanan, alangkah baiknya jika kita diawali dengan pembahasan singkat mengenai hal-hal yang mempengaruhi rantai makanan. Pada suatu tempat tidak mungkin hanya dihuni oleh satu populasi saja, melainkan ada banyak populasi yang hidup pada suatu tempat yang sama. Perkumpulan dari beberapa populasi yang saling berinteraksi disebut komunitas. Komunitas ini terdiri dari predasi, kompetisi, dan simbiosis. Interaksi antar populasi dapat mempengaruhi kerapatan dan distribusi populasi antar dua populasi. Pengaruh terhadap dua populasi tersebut akhirnya mempengaruhi pada struktur dan komposisi komunitas. Suatu ekosistem dari ekosistem dan lingkungannya. Komunitas yang berasal dari suatu ekosistem akan berinteraksi satu sama lain dan juga akan berinteraksi dengan lingkungan biotik. Interaksi yang dilakukan oleh suatu organisme dengan lingkungan mempunyai tujuan untuk kelangsungan hidupnya. Kelangsungan hidup suatu organisme memerlukan energi. Energi untuk kelangsungan hidup diperoleh dari bahan organik. Energi dari bahan organik tersebut disebut sebagai energi kimia. Bahkan organik yang mengandung energi dan unsur-unsur kimia ditransfer dari organisme dan organisme yang lain. Perpindahan energi kimia dan unsur hara berlangsung melalui proses makan-memakan. Ya. Selanjutnya yaitu peristiwa makan dan dimakan antara organisme dalam suatu ekosistem sehingga membentuk suatu struktur trofik. Struktur trofik terdiri dari berbagai tingkat trofik seperti tingkat trofik merupakan kumpulan berbagai organisme dan sumber makanan tertentu. Struktur yang dinamakan sebuah komunitas sangat bergantung pada hubungan makan-dimakan antara organisme. Struktur trofik atau tropik struktur komunitas tersebut transfer energi makanan ke atas tingkat trofik dari sumbernya di tumbuhan dan organisme autotrofik lainnya seperti produsen primer melalui herbivora, karnivora, atau konsumen sekunder, tersier, dan kuaterner. Pada akhirnya, ledocomposer disebut rantai makanan. Tingkat trofik pertama adalah kelompok organisme bagian ototrof. Organisme ototrof adalah organisme yang dapat membuat makanannya sendiri dengan bantuan sinar matahari, yaitu tumbuhan dan fitoplankton.
Namun ada beberapa jenis autotrof yang tidak menggunakan energi sinar matahari untuk menghasilkan bahan organik. Organisme seperti ini disebut keomototrof. Organisme ini menggunakan energi panas bumi, misalnya hidrogen sulfat. Contoh energi autotrof adalah bakteri sulfur. Produsen. Dalam struktur trofik, organisme autotrof disebut produsen. Seperti dijelaskan sebelumnya, produsen atau organisme autotrof adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri dengan bantuan sinar matahari. Proses pertumbuhan makanan ini biasanya disebut proses fotosintesis. Seperti penyedia, produsen tidak memakan makhluk hidup lain melainkan dimakan. Produsen maka ekosistem darat adalah tumbuhan hijau. Produsen pada ekosistem perairan danau atau laut adalah ganggang hijau biru dan bakteri blokrofil. Kedua kelompok organisme tersebut membentuk fitoplankton. Selain fitoplankton, produsen pada ekosistem air bisa ganggang atau tumbuhan hijau. Konsumen. Tingkat trofik yang kedua dari struktur trofik suatu ekosistem yaitu ditempati oleh berbagai organisme yang tidak dapat membuat bahan organik sendiri. Organisme tersebut disebut organisme heterotrof. Bahan organik diperoleh dengan memakan organisme atau sisa-sisa organisme lain, sehingga organisme heterotrof disebut dengan konsumen. Konsumen terdiri dari konsumen primer pada tingkat trofik kedua, konsumen sekunder pada tingkat ketiga, trofik ketiga, dan konsumen tersier pada tingkat trofik keempat. Konsumen tingkat 1 atau konsumen primer yaitu organisme yang berlangsung memakan produsen. Organisme ini disebut dengan herbivora. Contoh konsumen primer di darat yaitu siput, burung pemakan biji-bijian atau buah-buahan, serangga, serta berbagai jenis mamalia. Konsumen tingkat kedua yaitu konsumen sekunder, yaitu organisme yang memakan konsumen primer, herbivora. Konsumen sekunder disebut sebagai karnivora karena memakan hewan. Hewan tergolong konsumen sekunder umum bertubuh kecil. Jadi biasanya disebut sebagai karnivora kecil. Contohnya contoh hewan yang termasuk konsumen sekunder di darat adalah katak, ayam, burung, laba-laba, dan sebagainya. Konsumen tingkat 3 yaitu konsumen tersier, yaitu konsumen yang memakan konsumen sekunder. Konsumen tersier biasanya disebut dengan karnivora besar. Contoh beberapa konsumen tersier adalah burung elang, burung hantu, harimau, paus, hiu, dan sebagainya. Dekomposer adalah organisme yang bertugas untuk mengurangi bangkai-bangkai makhluk hidup. Dekomposer ini memakan semua makhluk hidup di semua trofik. Organisme ini bertugas mengubah zat organik menjadi zat anorganik. Jalur makanan yang dimakan pada organisme pada suatu tingkat trofik ke trofik berikutnya yang membentuk urutan suatu arah tertentu ini adalah suatu rantai makanan. Rantai makanan yang berawal dari produsen disebut rantai makanan rerumput. Contohnya rumput belalang, burung kecil, dan burung elang. Rantai makanan dapat dimulai tidak dari produsen, tetapi dapat juga dimulai dari detritus. Detritus adalah partikel-partikel organik yang berhasil mengurangi berbagai organisme mati dan sisa organisme. Sisa organisme seperti runtuhan ranting atau dedaunan yang diuraikan oleh dekomposer kotoran hewan. Detritus merupakan makanan bagi organisme seperti cacing, rayap, keluing, dan kecoa. Detritus dapat membentuk rantai makanan yang disebut detritover.
Contoh rantai makanan detritus adalah hancurnya keturunan hewan, nematoda, kutu, acarina, kalajengking. Contoh lainnya yaitu daun yang sudah diuraikan, cacing tanah, ayam, dan manusia. Pada gambar ini dapat kita lihat yaitu padi sebagai produsen, ulat, belalang, tikus sebagai konsumen tingkat pertama, kodok, burung pipit konsumen tingkat 2, ular sebagai konsumen tingkat ketiga, sedangkan elang sebagai decomposer. Selanjutnya itu piramida makanan. Pengertian piramida makanan. Piramida makanan adalah suatu gambaran secara umum yang berhubungan antara komponen biotik dan sebuah ekosistem. Berbeda dengan rantai makanan, piramida makanan ini menggambarkan sebuah interaksi antara komponen biotik, lebih dari sekedar suatu peristiwa makan dan dimakan dalam sebuah rantai makanan. Dalam sebuah ekosistem, tumbuhan sebagai produsen yang mempunyai jumlah populasi yang lebih besar dibandingkan dengan tingkat trofik lainnya. Jumlah dari populasi produsen lebih besar dari konsumen tingkat pertama, tingkat kedua, dan tingkat ketiga, dan seterusnya, sehingga sampai dengan konsumen puncaknya. Berdasarkan dari perbedaan tingkat populasi ini biasa digambarkan sebuah diagram piramida. Dapat kita lihat gambar piramida yang saya tampilkan pada video ini. Piramida ini menggambarkan hubungan antara organisme pada setiap tingkat trofiknya. Hubungan yang terbentuk antara suatu organisme dalam piramida makanan, yaitu kerucut seperti piramid. Dalam sebuah peristiwa makan dan dimakan atau rantai makanan yang sudah dibahas sebelum ini menggambarkan sebuah interaksi predasi antara organisme dalam suatu garis lurus linear. Sementara dalam piramida makanan ini menunjukkan suatu jumlah organisme yang dalam tingkat trofik sebuah ekosistem. Jenis-jenis makanan piramida, contohnya yaitu piramida populasi. Pada jenis piramida yang satu ini menggambarkan bahwa organisme yang menempati tingkat trofik lebih rendah mempunyai populasi yang lebih besar dibandingkan dengan organisme yang bertingkat lebih tinggi. Dasar dari piramida yang suatu ini ditempatkan produsen yang mempunyai jumlah populasi yang lebih besar, sedangkan ujung yang dihuni oleh beberapa individu konsumen puncak, dan di antara dasar dan ujungnya diduduki oleh beberapa tingkat konsumen. Jumlah populasi konsumen 1 lebih besar dibandingkan dengan jumlah populasi tingkat 2 dan konsumen 2 lebih besar dibandingkan dengan konsumen tingkat 3. Piramida populasi ini disebut sebagai penyeimbang dari populasi setiap organisme. Sudah sewajarnya sebuah organisme yang menjadi mangsa lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan organisme pemangsa. Dengan demikian sumber makanannya tak akan pernah habis. Jika sebaliknya jumlah pemangsa lebih besar, maka akan terjadi yaitu kepunahan dari suatu organisme. Yang kedua yaitu piramida biomasa. Piramida biomasa yaitu seperti namanya yang menggambarkan suatu perpaduan massa. Semua organisme disebut di suatu lingkungan atau habitat tertentu, kemudian berat dari setiap organisme diukur dalam gram.
Pengukuran pada biomasa pada setiap tingkat trofik ini berdasarkan berat rata-rata memperkirakan jumlahnya. Piramida ini lebih akurat dalam menunjukkan suatu hubungan kuantitatif biomasa dalam sebuah ekosistem. Ada dua jenis piramida biomasa, yaitu piramida tegak, yaitu yang pertama piramida tegak, yaitu piramida yang masanya gabungan dari semua produsen lebih besar daripada massa gabungan dari setiap tingkatan konsumennya. Piramida tegak biasanya menggambarkan suatu ekosistem darat. Piramida terbalik, yaitu jenis piramida yang menggambarkan massa gabungan dari produsen-produsennya yang lebih kecil dari massa gabungan dari konsumennya. Contohnya dari piramida ini yakni ekosistem perairan. Piramida ketiga, piramida energi. Pada piramida energi ini terjadi penurunan energi pada setiap tingkat trofiknya. Semakin tinggi tingkat trofiknya, maka jumlah energinya semakin mengecil, yang artinya produsen sebagai tingkat trofik yang pertama yang memiliki energi yang lebih besar dibandingkan dengan konsumen-konsumen di tingkat trofik yang lebih tinggi. Semakin mengecil jumlah energi pada setiap trofik dikarenakan adanya sebab diantaranya seperti hanya sebagian makanan tertentu saja yang bisa dimakan oleh tingkat trofik selanjutnya. Tidak semua makanan yang dimakan bisa dicerna, melainkan dikeluarkan menjadi kotoran. Sebagian makanan yang dimakan dicerna sebagai bagian dari tubuh organisme, sedangkan pada sisanya sebagai sumber energi. Ada pula tingkatan dalam piramida makanan. Yang pertama atau tingkat dasar adalah dalam piramida makanan sehat adalah menjaga berat badan ideal dan rutin berolahraga. Ideal kedua unsur tersebut sangat mempengaruhi kualitas hidup yang sehat kita. Salah satu alasan akan pentingnya menggunakan aturan sederhana di bawah itu perubahan berat badan sama dengan kalori yang masuk dikurangi dengan kalori yang keluar. Yang ketiga yaitu air memegang peranan yang sangat penting dalam tubuh manusia. Dalam tubuh manusia, air berfungsi sebagai pembentuk sel dan cairan tubuh yang mengatur suhu tubuh, pelarut zat-zat gizi lainnya, dan sebagai pembantu dalam proses pencernaan. Yang tingkat ketiga adalah makan makanan yang merupakan sumber karbohidrat tinggi seperti nasi, kentang, roti, biskuit, jagung, dan ubi. Yang tingkat keempat yaitu sayur-sayuran, buah-buahan, merupakan vitamin, serat, dan mineral. Tingkat kelima yaitu makanan-makanan yang sumber protein, baik protein nabati maupun protein hewani. Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuhan. Protein hewani yaitu protein yang berasal dari hewan. Tingkat tertinggi yaitu puncak. Tingkat posisi puncak merupakan makanan-makanan yang tingkat konsumsinya harus dibatasi. Hal ini dikarenakan kebutuhan akan makan tersebut sangat rendah. Piramida makan yaitu seperti paus pembunuh konsumsi tingkat 3, anjing laut konsumen tingkat 2, ikan konsumen tingkat 1, zooplankton atau sebagai produsen. Dapat kita lihat contoh piramida. Tropik tingkat 1 ya seperti tumbuhan. Tropik tingkat 2 tropik tingkat 1 ini seperti produsen, seperti rumput, tumbuhan. Tropik tingkat 2 yaitu seperti tikus, belalang, sebagai konsumen tingkat 1. Tropik ketiga yaitu ayam, kodok, dan konsumen tingkat 3 yaitu konsumen tingkat 2 seperti tropik tingkat 4 yaitu konsumen tingkat 3 atau puncak seperti ular dan elang. Itulah tadi penjelasan saya mengenai jaring-jaring makanan serta piramida makanan.